حي على الفلاح. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, adapun isi kajian kita pada kesempatan yang mulia ini tiba kaji bu. Kita membahas persoalan hati. Ya Bu ya. Jadi kita kaji masalah hati. Mengapa penting kita kaji masalah hati? Pertama, kata Nabi kita dalam hadis beliau mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Kalian perlu tahu bahwa di dalam jasad itu ada mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal darah. Idza salahal jasadu kullu. Apabila segumpal darah tadi baik, maka baiklah badannya. Wa idza fasadal jasadu kullu. Tetapi kalau hati tadi rusak, maka rusak pula lah badan kita dibuatnya. Ala, ketahuilah, wahia qalbu. Itulah barang tu disebut dengan bahasa kitanya hati. Di dalam bahasa agamanya qalbu. Apa Bu? Qalbu. Yang ibu suka apa Bu? Ya? Yang risiko tersudut dengan ngantuk ya model. Iya. Kalau tak mau sapo takutlah tidur. Apa tadi Bu? Qol. Jangan salah sebut ya. Qop. Lah. Qop. Jangan kaf. Berbeda jauh nanti artinya. Qalbu, kalbu. Qalbu artinya hati, kalbu artinya gogok. Hewan. Lah. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, hati dalam bahasa kitanya, dalam bahasa agamanya qalbu. Di mana letaknya? Di dalam rongga tulang rusuk kita sebelah kiri, dua jari dari siku aja, tengok siku. Kita hitung dua jari di bawah. Kalau kami go, di situ dia. Qalbu tadi. Lah. Pertama, apa fungsinya? Kalau secara medis, ilmu kesehatan disebut dia hati. Fungsinya diantaranya adalah menetralisir masuknya racun-racun ke dalam tubuh yang masuk ke dalam darah kita, maka di hati itu dinetralisir. Jadi lalu melalui makanan yang kita makan, banyak racun-racun masuk ke dalam darah kita, lalu sampai ke hati. Di hati itu dinetralkannya, dielokkannya balik. Itu fungsi hati tadi. Segumpal daging yang ada di dalam dada kita secara medis. Lalu apa fungsinya lagi? Membantu proses pencernaan. Apa fungsinya lagi? Menghasilkan protein. Nah, banyak fungsi-fungsi yang lain ke hati tadi. Lalu di dalam bahasa agama kita disebut dengan qalbu. Apa fungsinya secara batinnya? Kalau tadi secara zahirnya, yang pertama qalbu tadi fungsinya sebagai alat untuk merasakan apa yang tak dirasakan oleh tangan, merasakan apa yang tak tersentuh oleh kulit, merasakan apa yang tak terlihat oleh mata, merasakan apa yang tak terdengar oleh telinga. Maka di sikolah tempat merasakan itu. Di mana? Di hati. Di hati. Qalbu. Rasa sedih, bahagia. Lah.
Lalu apa lagi fungsi hati? Secara batinnya, hati tempat menimbang-nimbang. Dipikirkan oleh akal, lalu diputuskan oleh hati. Makanya ada istilah kita donge hati nurani. Nah, ada suara hati nurani. Suara hati nurani itu, kalau orang-orang ada yang menyebutnya suara Tuhan yang masuk dalam hati kita. Biasanya hati nurani itu pasti mengatakan yang sebenarnya, walaupun mulut berkata lain. Pernah seperti ibu? Pernah tak model itu aso? Pernah? Mulut berkata lain, perbuatan berkata lain, tapi di dalam hati sanubari kita yang paling dalam ada suara kebenaran. Itu disebut dengan suara hati. Itu berbeda apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Betul tak? Pernah model itu? Hah? Sering malah. Di situ. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ada suara hati nurani di sana, tempat memutuskan. Makanya sebaik-baik keputusan adalah keputusan yang diambil pertimbangannya dari suara hati nurani yang paling dalam. Tapi banyak kita tak mampu mengambil keputusan berdasarkan suara hati nurani tadi. Itu sudah level-level kita kok model itulah. Memang begitu kita. Makanya seringkali keputusan yang kita ambil akhirnya membuat suatu kekecewaan dan kesalahan. Kenapa? Kita bersikap mengambil keputusan, perbuatan mengabaikan isi hati nurani kita yang paling dalam. Itu tempat memutuskan. Lalu apa lagi fungsi hati secara batin? Tempat masuknya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu laksananya wadah, tempat kalau ingin kita masuk sesuatu yang bersih dan keluarnya bersih, maka sediakanlah tempat itu tempat yang bersih. Lalu ya, kalau ingin mendapatkan suatu sinar yang bersih dan hasilnya bersih, keluarnya bersih, sediakan wadah tadi itu, wadah yang bersih, hati yang bersih. Karena hati itulah di tempat masuknya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam doa kita baca dalam Al-Quran diabadikan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya, Bu? Hah? Kan sering dibacanya kan? Kodap kan? Bagi yang mau. OBOT ya? Tak lupa kan? Nah, yang penting kami berdoa timo lah, indah lah situ gitu. Jadi ada doa yang selalu kita baca dalam salat itu apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai ya Allah, kita dalam baca itu, janganlah engkau sesatkan hati kami ba'da iz hadaitana, setelah kau berikan petunjuk dalam hati kami itu. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk iman di dalam hati itu. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Di dalam hati itu tempat masuknya petunjuk Allah, tempat mulai kita mengenal kepada Allah, dimulai dari hati. Nah, makanya penting hati tadi, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati itu apabila inyo bagus, maka baguslah perbuatan seseorang. Apabila inyo rusak, rusaklah perbuatan seseorang itu. Itulah disebut dengan hati. Itu mengapa penting kita menjaga hati. Lah, Bu. Lah. Kalau Allah kita tutup lagi.
Iko hati. Maka para ulama kita, setelah kita tahu fungsi hati tadi secara medis, secara agama, secara batinnya, maka para ulama kita membagi hati itu kepada 3 persoalan. Kok terakhir? Yang pertama disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, jadi siap-siap nanti ketika kita terangkan iko, kio awakku di mana ada. Nomor 1 kan, nomor 2, nomor 3 kah? Nanti bisa kita hitung-hitung, tak usah bertanya pada orang lain, asokan sendiri. Pertama, ada orang yang punya qalbun mayyit, hati yang mati. Apa maksud hati yang mati ini? Hati yang payah lagi dimasukkan kebaikan. Payah. Jadi kalau dihadapkan kepada kebaikan, diajak atau tak diajak, tak mau. Makanya dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu diajak atau tak diajak, diajar atau tak diajar, didakwai atau tidak, bagi mereka sama saja, mereka tetap tak mau beriman. Kenapa? Qalbun mayyit. Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kenapa mereka itu tak mau lagi kepada kebaikan? Allah telah kunci mati hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Jadi kalau diajak tak mau lagi, diajak tak mau lagi, itu jangan-jangan qalbun mayyit. Kalau dibawa, diawak, diajak, diawak, pandai pula inyong kadang lagi. Mola moman, mola bu ke masjid. Mengapa semayang awak? Ambolah semayang dumalah. Semayang engkak ketunduk logak, semayang kamu tidak. Pandai pula liau lagi. Itulah. Engkak bau semayang syariat baunya deh, kita lihat kan? Adik awak tak pandai kok, ayolah kalau gitu bu. Pandai yang berdakwah kepada kami lagi kan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, diajak atau tidak, didakwai atau tidak, bagi mereka sama saja, payah masuk kebaikan kepada mereka. Jadi diajak atau tidak, dimasukkan kebaikan atau tidak, dinasihati atau tidak, ini ikoya payah menerimanya. Kalau kita payah menerima kebaikan, payah menerima kebenaran, jangan-jangan kita mungkin termasuk orang yang qalbun mayyit, hati dalam keadaan sudah mati. Sedangkan yang kedua apa? Ada lagi disebut golongan qalbun marid, hati yang sakit. Jangan-jangan kita banyak di golongan kedua, agak-agak. Hati yang sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu kata Allah ada penyakit. Kalau tak diobatinya, maka Allah tambah penyakit itu. Apa ciri orang yang di dalam hatinya banyak penyakit? Indah tonang hidup benar. Was-was, cemas, menengok orang lain, inyo yang sakit, menengok orang sukses, inyo yang kecewa, menengok orang susah, inyo yang sonang. Jangan-jangan, jangan-jangan qalbun marid. Jadi suasana hati yang sakit, payah, banyak kecewa, banyak putus asa, tak pernah tenang, selalu gelisah, tak menemukan kedamaian, melihat orang senang dia susah, melihat orang susah dia senang. Jangan-jangan kalau kita punya yang model iko, jangan-jangan hati kita perlu dibawa ke rumah sakit, karena hati dalam keadaan qalbun marid, hati yang sakit. Ada tak model itu? Ada tak? Enggak. Mudah-mudahan tak ada.
Kalau ada, sama-sama kita obati. Makanya kita pengajian ni ko. Sebalik-balik dari siko nanti, kalau belum sembuh lagi, berarti gagal pengajian kita. Kalau sakit hati itu boleh silakan, mungkin banyak di antara kita, apalagi level-level iman kita kok iman apa adanya. Iman yang masih ikut-ikutan, ilmu kurang, berguru kurang, ibadah kurang. Tentu terkadang banyak penyakit-penyakit, masih wajar bagi kita. Yang tak wajar itu adalah tak mau merubahnya, tak mau memperbaikinya. Nah, kalau tak mau merubahnya, tak mau memperbaikinya, berarti masuk level yang pertama tadi. Nah, itu. Tapi kalau mau memperbaikinya, mau belajar, mau mencari ilmu, mau berubah, walaupun kita dalam keadaan salah, berarti hati kita masih dalam tergolongan sakit. Kalau tak mau, berarti masuk golongan yang pertama tadi. Sedangkan yang ketiga, masuklah golongan disebut dengan qalbun salim. Hati yang sejahtera, hati yang damai. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika manusia dihadapkan kepada Allah, tak berguna lagi hartanya, tak berguna lagi anak keturunannya, kecuali orang yang menghadap kepada Allah membawa qalbun salim, hati yang selamat. Nah, itu. Jadi ujung-ujungnya apa? Di golongan yang ketiga tadi, hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Dia tidak berpikir kiri kanan lagi, dia tidak berpikir orang lain lagi, dia tidak menengok susah orang, senang orang, sakit hati dan sebagainya. Hatinya sudah terisi dengan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau inya sudah cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, menengok orang yang kiri kanannya punnya sayang. Tak ada masalah lagi hidup. Tak ada masalah lagi dalam hati. Kalau sudah demikian, maka muncullah panggilan kepada kita, sebagaimana yang dibaca oleh bapak kita tadi. Apa yang terakhir? Kalau sudah sampai kepada qalbun salim, orang iko yang akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita itu dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meninggal, mati dalam bahasa awak, itu bukan kita dipaksa, tapi kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatun nafsul mutmainnah, wahai orang yang hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya damai, ya kembali kepada Rabbmu. Kembali kepada Rabbmu dengan ridho dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam surgaku. Iko undangan bagi orang-orang yang punya hati yang tenang, hati yang damai. Jadi bukan dipaksa. Kalau dipaksa, tahulah sama kita. Tengah kita belum mau, kita tengah bergelimang dosa, lalu dipaksa oleh para malaikat, ditarik. Begitu luar biasanya. Kenapa? Karena kita dalam keadaan tidak ikhlas, hati kita sedang tidak damai dan tentram. Tapi orang yang punya kedamaian hati, itulah harapan kita. Kita menghadap kepada Allah, meninggal dunia itu tidak disebut sebagai kematian, tapi disebut sebagai kembali memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tenanglah orang yang dipanggil tadi. Maka tak jarang kita ketika seseorang hamba ketika berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mereka yang tersenyum, banyak yang mereka tenang ketika masa-masa akhirnya dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Karena mungkin saja mereka dalam keadaan hati yang tenang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang mungkin masih banyak dunia di hati kita, masih banyak kiri kanan di hati kita masih tergolong qalbun mayit,
hati kita masih tergolong qalbun marid, mungkin untuk meninggalkan dunia itu banyak yang tersangkut kepada oto, tersangkut kepada dosa, tersangkut kepada keluarga. Kita tidak rela ketika dunia itu dipisahkan dari kita. Kenapa? Hati kita belum bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, melalui pengajian-pengajian inilah harapan kita menuju setapak untuk memperbaiki kualitas hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita berharap nanti ketika kita menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang tenang. Amin ya rabbal alamin.